Halo semuanya, selamat datang di presentasi Sistem Reproduksi Manusia. Kali ini kita akan membahas secara menyeluruh anatomi dan fungsi organ reproduksi pria dan wanita, hormon pengatur, proses pembentukan sel kelamin, siklus menstruasi, teknologi reproduksi, serta gangguan yang dapat terjadi. Presentasi ini dirancang agar kalian dapat memahami setiap langkah biologis dan klinis dalam sistem reproduksi manusia. Presentasi ini disusun oleh 9 anggota kelompok kami, yaitu Adrian Adinata, Ari Alfikri, Arya Saputra, Eidelia Desha Beauty, Fahri Bastori, Feby Aura Arzuma, Haikal Azhari, Rafa Alif Pratama, dan Septian Reski Ramadan. Setiap orang bertanggung jawab pada bagian materi tertentu, mulai anatomi hingga teknologi reproduksi. Semoga kolaborasi kami menghasilkan penjelasan yang komprehensif dan mudah dipahami. Sistem reproduksi laki-laki berfungsi menghasilkan sperma dan menyalurkannya ke dalam tubuh perempuan. Gambar ini menampilkan semua komponen utama, yaitu testis, penis, vas deferens, vesicula seminalis, kelenjar prostat, kelenjar Cooper, dan epididymis. Organ reproduksi laki-laki terdiri dari 1. Skrotum, kantong pelindung testis mengatur suhu testis. 2. Testis menghasilkan sperma dan hormon testosteron. 3. Saluran reproduksi, epididymis, tempat pemandangan sperma. Vas deferens mengangkut sperma dan epididymis. Saluran ejakulasi dan uretra, saluran akhir sperma keluar. 4. Kelenjar aksesori, vesicula seminalis, prostat, Cooper, menghasilkan cairan semen. 5. Penis, organ kopulasi mengandung jaringan erektil atau corpus cavernosum dan spongiosum. Hormon kelamin laki-laki. Hormon yang pertama ialah testosteron, mengatur ciri kelamin sekunder dan produksi sperma. Hormon kedua ialah FSH dan LH, dihasilkan hipofisis, merangsang spermatogenesis dan sekresi testosteron. Hormon yang ketiga ialah GnRH, dari hipotalamus mengatur pelepasan FSH dan LH. Baiklah, kami ada penjelasan tambahan. Sumbu HPG atau hipotalamus hipofisis gonad bekerja terkoordinasi. GnRH dilepaskan hipotalamus secara pulsatif untuk merangsang hipofisis anterior. FSH mengaktifkan sel Sertoli di tubulus seminiferus untuk mendukung tumbuh kembang sperma. LH memicu sel Leydig memproduksi testosteron yang tidak hanya menjaga spermatogenesis, tapi juga menstimulasi pertumbuhan otot, suara lebih berat, dan perkembangan rambut tubuh pada pria. Proses pembentukan sel sperma yang terjadi di dalam tubulus seminiferus testis. Tahapan pertama, spermatogonium 2N atau membelah mitosis spermatosit primer. Yang kedua, spermatosit primer 2N meiosis 1 spermatosit sekunder. Yang ketiga, spermatosit sekunder N meiosis 2 spermatid. Yang keempat, spermatid N. Diferensiasi spermiogenesis spermatozoa matang. Hasil akhir 1. Spermatogonium sampai 4. Spermatozoa haploid N. Waktu total siklus sekitar 64-74 hari. Spermagionesis mengubah spermatid bulat menjadi sel pipih berlegel lengkap dengan akrosom, struktur enzimatik untuk menembus zona pellucida ovum saat fertilisasi. Metode kontrasepsi pada laki-laki. Kondom, alat penutup penis, mencegah sperma masuk ke vagina dan cegah IMS. Kondom juga merupakan solusi kontrasepsi dan proteksi IMS gampang diperoleh. Dipakai saat ereksi, kemudian dibuang setelah ejakulasi. Sifatnya sementara mudah digunakan. Vasektomi, pemotong saluran sperma. Vas deferens. Vasektomi merupakan prosedur bedah kecil memotong atau mengikat vas deferens.
bersifat permanen dengan efektivitas melebihi 99%, tidak mempengaruhi produksi hormon atau fungsi seksual. Sifatnya permanen, sangat efektif, dan tanpa pengaruh hormon. Teknologi pada sistem reproduksi laki-laki. 1. Vasektomi, yaitu teknologi kontrasepsi permanen dengan memotong atau mengikat vas deferens untuk mencegah keluarnya sperma saat ejakulasi. 2. Teknologi kesuburan dalam kurung fertilisasi in vitro atau IVF, yaitu sperma laki-laki diambil dan diproses di laboratorium untuk membuahi sel telur di luar tubuh, biasanya digunakan jika ada gangguan kesuburan. 3. Penyimpanan sperma dalam kurung sperma banking, yaitu teknologi pembekuan sperma dalam kurung kriopreservasi untuk keperluan kehamilan di masa depan, dalam kurung misalnya sebelum kemoterapi atau vasektomi. 4. Pemeriksaan sperma dalam kurung analisis sperma, yaitu teknologi laboratorium untuk mengecek kualitas dan jumlah sperma guna mengetahui tingkat kesuburan. Spermatogenesis, proses pembentukan sperma dalam tubulus seminiferus. Mitosis, spermatogonium, spermatosit primer. Meiosis, spermatosit primer, spermatid haploid. Spermiogenesis, spermatid, sperma matang. Spermiasi, sperma dilepaskan ke lumen tubulus. Gangguan sistem reproduksi pada pria. Disfungsi ereksi dapat bersumber dari gangguan vaskular, neurologis, atau psikologis. Penanganan mencakup terapi obat, konseling, atau prosedur medis. Ginekomastia, pembesaran payudara pria, timbul akibat ketidakseimbangan hormon testosteron dan estrogen. Evaluasi bisa melalui pemeriksaan hormonal dan ultrasonografi untuk menentukan terapi. Sistem reproduksi perempuan berfungsi untuk menghasilkan sel telur, tempat terjadinya fertilisasi, dan perkembangan embrio. Gambar ini menampilkan semua komponen utama, yaitu vagina, uterus, tuba falopi, dan ovarium. Organ reproduksi perempuan terdiri dari 1. Ovarium, berfungsi untuk menghasilkan ovum, estrogen, dan progesteron. 2. Tuba falopi, berfungsi sebagai tempat fertilisasi dan mengantar ovum ke uterus. 3. Uterus, berfungsi sebagai tempat tumbuhnya janin. 4. Vagina, berfungsi sebagai jalan lahir dan saluran kopulasi. Dan 5. Vulva, berfungsi sebagai organ genital luar seperti labia, klitoris, dan sebagainya. Hormon kelamin perempuan. 1. Estrogen dan progesteron. Fungsinya mengatur siklus menstruasi dan kehamilan. 2. LH dan FSH. Fungsinya merangsang ovulasi dan pematangan folikel. 3. HCG, HPL, relaksin, oksitosin, dan prostaglandin. Fungsinya berperan dalam kehamilan dan persalinan. Baiklah, kami ada penjelasan tambahan. Yang pertama, FSH dan LH diproduksi hipofisis untuk mengatur perkembangan folikel dan ovulasi. Yang kedua, estrogen menebalkan endometrium dan mendukung pertumbuhan karakter seksual sekunder. Yang ketiga, progesteron menjaga kehamilan awal dengan memelihara endometrium. Yang keempat, HCG dari trofoblast mempertahankan korpus luteum. Dan yang terakhir, HPL, relaksin, oksitosin, dan prostaglandin terlibat dalam adaptasi metabolik ibu, pelunakan serviks, dan stimulasi kontraksi uterus saat persalinan. Oogenesis. Ada 3 fase. Fase pertama yaitu pralahir, oogonium enosit primer, berhenti di profase meiosis 1. Fase yang kedua ialah pubertas, melanjutkan meiosis setiap siklus menstruasi. Dan fase yang ketiga yaitu hasil akhir.
yaitu 1 ovum matang ditambah 3 badan kutub. Proses ini menjamin satu sel telur matang siap siklus, dengan badan kutub membuang materi genetik berlebih. Keseluruhan mekanisme menyeimbangkan cadangan folikel dan kesiapan fertilisasi. Siklus endometrium uterus. 1. Fase menstruasi haid. Peluluhan dinding endometrium akibat turunnya hormon estrogen dan progesteron terjadi sekitar 4-5 hari. 2. Fase proliferasi. Estrogen meningkat, endometrium mulai tumbuh kembali. 3. Fase sekretori. Setelah evaluasi progesteron dari korpus luteum menebal endometrium, jika tidak ada pembuahan, akan luruh kembali, haid. Fase-fase ini memastikan lapisan rahim siap menerima embrio, peluruhan dari regenerasi berulang, serta sekresi kelenjar endometrium untuk nutrisi awal embrio. Fertilisasi. 1. Fertilisasi adalah penyatuan sperma dan oosit sekunder. 2. Terjadi di tuba falopi. 3. Zigot adalah hasil fertilisasi yang merupakan sel diploid. 4. Sperma menembus zona plesidoa oosit dengan bantuan enzim. Kehamilan, gestasi. 1. Gestasi, masa dari fertilisasi sampai kelahiran bayi lebih kurang 266 hari atau 38 minggu. 2. Zigot membelah, lalu morula, lalu blastokista, lalu implantasi di dinding rahim. 3. Terbentuk plasenta dan membran pelindung janin amnion karyon. 4. Janin berkembang hingga siap lahir. Persalinan partus. 1. Dilatasi serviks. Serviks membuka bisa memakan waktu hingga 24 jam. 2. Kelahiran bayi. Bayi keluar melalui vagina berlangsung 30-90 menit. 3. Kelahiran plasenta. Plasenta dikeluarkan berlangsung 15-30 menit. Penjelasan tambahan, kontraksi uterus yang terkoordinasi diatur hormon oksitosin. Fase pembukaan lambat pada primigravida, lebih cepat pada multipara. Kulminasi kontraksi mendorong janin keluar, kemudian plasenta dilepas melalui kontraksi ringan lanjutan. Kembar fraternal atau biasa disebut dizigot. 2 ovum dibuahi 2 sperma, genetik berbeda. Dan yang kedua, kembar identik, monozigot. 1 zigot membelah, genetik sama. Faktor genetik dan lingkungan memengaruhi kejadian kembar. Kembar dizigot cenderung lebih umum dan dipengaruhi oleh hiperovulasi. Kembar monozigot terjadi secara acak tanpa faktor keturunan jelas. Manfaat ASI bagi bayi: mudah dicerna, meningkatkan kekebalan dan kecerdasan. Dan bagi ibu, membantu pemulihan pasca melahirkan dan mengurangi risiko kanker, osteoporosis, dan stres. ASI kaya antibodi, IgA, dan sel imun yang melindungi saluran pencernaan bayi. Nutrisi seimbang membantu perkembangan otak. Menyusui juga mempercepat pengerutan rahim dan mengurangi hormon stres pada ibu. Laktasi. Pertama, proses produksi dan pengeluaran ASI dari kelenjar payudara. Yang kedua, terjadi setelah melahirkan dan dipengaruhi hormon prolaktin dan oksitosin. Yang ketiga, laki-laki tidak mengalami laktasi secara alami karena tidak memiliki kelenjar payudara yang berkembang dan tidak menghasilkan hormon yang diperlukan. Yang keempat, oksitosin merangsang pengeluaran ASI. Yang kelima, laktasi dimulai saat kadar hormon estrogen dan progesteron menurun setelah melahirkan. Gangguan sistem reproduksi perempuan. Yang pertama, dismenor, radang, panggul, kanker serviks atau ovarium. Yang kedua, endometriosis, penyempitan tuba, mula hidaditosa, mioma. Proses reproduksi. Proses reproduksi dimulai dengan pembuahan atau fertilisasi, yaitu peleburan antara sperma dan sel telur. Zigot hasil pembuahan akan berkembang menjadi embrio dan kemudian menjadi janin di dalam uterus. Setelah fertilisasi, zigot melakukan segmentasi cepat,
membentuk morula dan blastokista, lalu menempel di endometrium. Setiap tahap dikendalikan oleh sinyal molekuler dan hormon yang memastikan pertumbuhan sel terkoordinasi. Pubertas. Pubertas adalah masa peralihan dari anak-anak menjadi dewasa. Pada masa pubertas, terjadi perubahan fisik dan psikologis akibat peningkatan hormon seks. Peningkatan GnRH memicu lonjakan FSH atau LH, memulai produksi hormon gonad. Selain perubahan fisik, pubertas juga melibatkan kematangan otak di area yang mengatur emosi dan perilaku sosial. Perubahan pada perempuan dan laki-laki. Perempuan, payudara membesar, menstruasi, tumbuh rambut di kemaluan dan ketiak, pinggul melebar. Dan pada laki-laki, tumbuhnya jakun, tumbuh rambut di wajah dan tubuh, suara membesar, dan mengalami mimpi basah. Penjelasan tambahan, perubahan sekunder ini mempersiapkan tubuh untuk fungsi reproduksi. Lemak tubuh terdistribusi ulang pada perempuan, sedangkan pada laki-laki, peningkatan massa otot dan suara menandai kematangan sistem fonasi. Kesehatan reproduksi. Menjaga kesehatan reproduksi sangat penting untuk mencegah berbagai penyakit. Beberapa cara untuk menjaga kesehatan reproduksi antara lain: pertama, menjaga kebersihan organ reproduksi. Kedua, memilih pasangan hidup yang sehat. Ketiga, menunda pernikahan dan kehamilan di usia yang tepat. Keempat, melakukan pemeriksaan kesehatan secara teratur. Dan yang terakhir, mencegah penularan penyakit menular seksual atau PMS. Gangguan pada sistem reproduksi. Beberapa gangguan pada sistem reproduksi antara lain: 1. Infertilitas, ketidakmampuan untuk memiliki anak. 2. Kanker testis, kanker yang terjadi pada testis. 3. Kista ovarium, kista yang berisi cairan pada ovarium. 4. Kanker serviks, kanker pada leher rahim. 5. Mioma, tumor jinak pada uterus. Sebagai kesimpulan, sistem reproduksi manusia melibatkan: 1. Pria, testis hingga penis, hormon GnRH, FSH, LH, testosteron, spermatogenesis, menghasilkan 4 sperma. 2. Wanita, ovarium hingga vagina, hormon SCH, LH, estrogen, progesteron, HCG, oogenesis, menghasilkan 1 ovum. 3. Endometrium berfase menstruasi, proliferasi, sekretori, fertilisasi di tubak falopi, menghasilkan kehamilan hingga persalinan. 4. Kontrasepsi, teknologi reproduksi dan screening penting mencegah gangguan reproduksi. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih banyak sudah menyimak sampai akhir. Semoga materi tentang sistem reproduksi ini nggak cuma nambah pengetahuan, tapi juga bikin kita lebih sadar pentingnya menjaga kesehatan reproduksi. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih banyak sudah menyimak sampai akhir. Semoga materi tentang sistem reproduksi ini nggak cuma nambah pengetahuan, tapi juga bikin kita lebih sadar pentingnya menjaga kesehatan reproduksi. Sampai jumpa di presentasi berikutnya. Bye-bye.